Ya, kembali lagi kita di video pembelajaran menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel bersama saya Tommy Setiawan. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang persamaan linear variabel, dan saat ini kita akan belajar menyelesaikan masalah dari persamaan linear satu variabel. Jadi ada masalah yang akan kita bawa ke persamaan linear satu variabel. Apakah bisa? Kita lihat sama-sama. Ya, untuk menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel ada beberapa tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama, kita pahami dulu masalahnya sehingga kita paham betul apa yang diinginkan oleh masalah tersebut. Yang pertama, misalkan permasalahan dengan variabel. Jadi ketika di sana ada sesuatu hal, benda atau apapun yang bisa kita ubah menjadi variabel, tentunya ini variabel yang akan kita cari ya, maka kita ubah dengan variabel dengan memisalkan. Memisalkan itu tidak harus dengan X, bisa dengan Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H juga boleh, tidak harus dengan X, Y, Z. Yang kedua, informasi yang diketahui dalam masalah tersebut kita ubah menjadi kalimat terbuka. Masih ingat ya kalimat terbuka yang di awal bab kita pelajari bersama itu. Selanjutnya adalah kita selesaikan kalimat terbuka tersebut sehingga didapat penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah didapatkan penyelesaian di kalimat terbuka, kita kembalikan lagi kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat penyelesaian. Dalam hal ini, misalkan ada sebuah persegi, diketahui luasnya adalah 64, sisinya adalah S, maka S-nya bernilai 8 ya, karena akar dari 64, S-nya 8. Nah, S sama dengan 8 ini kita kembalikan lagi ke kalimat penyelesaian menjadi panjang sisi persegi adalah 8 satuan misalnya. Jadi tidak selesai sampai S sama dengan 8, tapi 8 itu kita kembalikan lagi ke dalam masalahnya. Nah, langsung saja kita ke contoh. Ada sebuah soal cerita. Aisyah dan Fatimah sedang makan jenang yang ada di wadah. Aisyah memakan 9 jenang dan Fatimah memakan 13 jenang. Mereka menyisakan 24 jenang di wadah. Berapa banyaknya jenang semula sebelum dimakan Aisyah dan Fatimah? Jadi Aisyah menghabiskan 9 dan Fatimah menghabiskan 13. Sisanya adalah 24. Berapa banyak jenang semula sebelum dimakan? Nah, kita dapat memisalkan banyaknya jenang semula sebelum dimakan. Misalnya banyaknya jenang sebelum dimakan adalah J. J itu adalah banyaknya jenang semula. J banyaknya jenang semula. Maka jenang semula adalah jumlah yang dimakan Aisyah ditambah jenang yang dimakan Fatimah ditambah dengan jenang yang tersisa di wadah. Ya, atau dengan kata lain, jumlah jenang semula dikurangi dengan yang dimakan Aisyah dikurangi dengan
yang dimakan Fatimah sisanya 24. Maka J dikurangi 22 sama dengan 24. Maka J adalah, kita pindah ruas, minus 22 pindah ruas menjadi plus 22. Maka J atau banyaknya jenang semula adalah 46. Nah, kita tidak cukup sampai di sini. Kita harus kembalikan lagi ke masalah awal, yaitu J atau jenang semula sebelum dimakan. Jadi banyaknya jenang semula dalam wadah ada 46. Nah, inilah sudah kembali ke masalah semula, yaitu jenang dalam wadah. Oke, kita coba contoh kedua. Perhatikan gambar di samping. Ini ada segitiga ya, memiliki sudut 2M, M dan M plus 10. Nah, kita tahu segitiga mempunyai jumlah besar sudutnya adalah, jumlah besar sudut segitiga 180 derajat. Nah, maka 2M ditambah M ditambah M plus 10 sama dengan 180. Sudut pertama ditambah sudut kedua ditambah sudut ketiga sama dengan 180. Maka 2M ditambah M ditambah M ditambah 10 sama dengan 180. 4M ditambah 10 sama dengan 180. 10 ini kita pindah ruas ke kanan. 4M sama dengan 170. Maka M-nya adalah 170 per 4. 170 dibagi 4 sama dengan berapa? 170 dibagi 4. 170 dibagi 4 adalah 42,5. Jadi M-nya adalah 42,5. Apakah selesai sampai di sini? Tidak, karena yang diminta dari soal adalah tentukan masing-masing sudut pada segitiga. Maka ketiga sudutnya harus kita cari. Maka dari itu M-nya 42,5, 2M 85, dan M tambah 10 adalah 42,5 ditambah 10 sama dengan 52,5. Jadi besar masing-masing sudut pada segitiga tersebut adalah 42,5 derajat, 52,5 derajat, dan 85 derajat. Jadi ini sudah kembali ke masalah semula, yaitu besar sudut. Kenapa dalam perhitungan ini tidak ada sudutnya? Karena ini adalah kalimat terbuka, dan ini adalah penyelesaian kalimat terbuka, sehingga tidak dituliskan derajatnya atau satuannya. Nah, kita belajar lagi contoh yang ketiga. Jumlah 3 bilangan asli berurutan adalah 384. Jumlah 3 bilangan asli. Jumlah 3 bilangan. Jadi ada 3 bilangan, jika dijumlahkan hasilnya adalah 384. Berapakah ketiga bilangan tersebut? Nah, kita misalkan bilangan pertama adalah mau dimisalkan apa nih? N. Ya, kita misalkan N ya. Misal bilangan pertama adalah N. Maka bilangan kedua adalah ya N plus 1. Bilangan ketiga adalah
N plus 2. Jadi N ditambah N plus 1 ditambah N plus 2 sama dengan 384. Maka N plus 1 plus N plus N plus 1 plus N plus 2 sama dengan 384. Jadi 3N tambah 3 sama dengan 384. Kita pindah ruas ya. 384 dikurangi 3, 381. Maka N adalah 381 dibagi 3 sama dengan 127. Jadi bilangan N atau bilangan pertama adalah 127. Nah, berapakah bilangan kedua dan ketiga? Bilangan kedua adalah N plus 1. Bilangan ketiga adalah N plus 2. Sehingga bilangan pertama adalah 127, bilangan kedua 128, dan bilangan ketiga adalah 129. Jadi 3 bilangan asli berurutan tersebut adalah 127, 128, dan 129. Nah, demikian contoh masalah penyelesaian yang ada di materi persamaan linear satu variabel. Jangan lupa teman-teman kerjakan kuis 3 tentang menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel. Sampai jumpa di kelas besok. Semoga teman-teman masih ingat, dan jangan lupa materi tetap dirangkum dalam lembar rangkuman teman-teman. Sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.